kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desiana Safitri di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi pertemuan pertama. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita harus tahu tujuan pembelajaran dari perkuliahan ini. Yang pertama, memahami definisi dan ruang lingkup teknologi bahan konstruksi, menjelaskan pentingnya pemilihan bahan konstruksi yang tepat dalam suatu proyek, menyebutkan jenis-jenis bahan konstruksi yang umum digunakan, dan yang terakhir, menjelaskan prinsip dasar dan karakteristik bahan konstruksi. Nah, apa sih definisi bahan konstruksi? Teknologi bahan konstruksi adalah cabang ilmu yang mempelajari karakteristik, sifat fisik, dan mekanik, serta penerapan berbagai jenis material yang digunakan dalam pembangunan struktur teknik sipil. Karakteristik umum bahan konstruksi yaitu yang pertama ada sifat fisik, meliputi berat jenis, warna, tekstur, daya serap air. Yang kedua ada sifat mekanik, yaitu kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur. Selanjutnya ada sifat kimia, yaitu ada ketahanan terhadap lingkungan dan reaksi kimia. Dan yang terakhir ada sifat teknologi, yaitu kemudahan dalam pengerjaan transportasi dan pemasangan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang sifat fisik dan sifat mekanik dari bahan konstruksi. Selanjutnya, ruang lingkup teknologi bahan dan konstruksi mencakup seluruh aspek pemahaman, pengujian, penerapan, hingga pengendalian kualitas. Berbagai bahan yang digunakan dalam proyek teknik sipil. Pengetahuan ini penting agar material digunakan dapat memenuhi syarat kekuatan, keamanan, keawetan, dan efisiensi dalam biaya. Nah, selanjutnya jenis-jenis bahan dan konstruksi. Yang pertama ada semen. Semen adalah bahan pengikat hidrolis yang bereaksi dengan air dan dia dapat mengeras menjadi massa yang padat. Fungsinya sebagai bahan pengikat utama dalam campuran beton, mortar, dan pasangan batu bata. Selanjutnya, fungsinya memberikan kekuatan awal dan akhir pada struktur. Nah, semen ini memiliki sifat, yaitu memiliki waktu ikat awal dan ikat akhir. Selanjutnya, mengalami hidrasi saat dicampur air dan menghasilkan panas. Selanjutnya, agregat. Agregat adalah material granular seperti pasir, kerikil, atau batu pecah yang digunakan sebagai pengisi dalam beton. Agregat terdapat dua macam, yaitu agregat halus dan agregat kasar. Yang pertama, agregat halus adalah material granular yang lolos ayakan berukuran 4,75 mm atau saringan nomor 4. Agregat ini berperan penting dalam mengisi rongga di antara agregat kasar dan membantu meningkatkan workability atau kemudahan pengerjaan dalam beton. Selanjutnya, agregat kasar yaitu adalah material granular yang tertahan pada ayakan berukuran 4,75 mm atau saringan nomor 4 dan berfungsi sebagai tulangan dalam pencampuran beton. Selanjutnya, syarat agregat halus dan kasar. Pada agregat halus memiliki syarat yang pertama, bersih, tidak mengandung lumpur, tidak mengandung bahan organik atau garam. Yang kedua, gradasinya baik, tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Dan yang terakhir, memiliki modulus halus butir atau EMH antara 2,3 sampai 3,1. Selanjutnya, agregat kasar memiliki syarat diantaranya, yang pertama, bersih dan tidak mengandung zat-zat yang dapat mengganggu ikatan semen. Yang kedua, bentuk butirannya baik atau tidak disukai, berbentuk kubus, bukan pipih atau lonjong. Yang terakhir, gradasi baik agar rongga antara butiran minimal. Selanjutnya, perbedaan agregat halus dan kasar. Yang pertama, aspek dari ukuran. Agregat halus ini kurang dari 4,75 mm dan agregat kasar ini lebih dari 4,75 mm. Nah, pada agregat halus contohnya ada pasir. Selanjutnya, pada agregat kasar, contohnya ada kerikil atau batu pecah. Fungsi dari agregat halus ini memiliki rongga meningkatkan workability. Dan agregat kasar memiliki fungsi memberi kekuatan pada struktur beton. Nah, sumbernya ini pada agregat halus itu ada di pasir sungai, pasir laut, dan lain-lain. Selanjutnya, agregat kasar itu bersumber dari kerikil sungai atau batu pecah. Selanjutnya ada beton. Beton adalah campuran homogen dari semen, agregat halus, agregat kasar, air, dan bahan tambahan lainnya yang setelah mengeras membentuk material struktural yang kuat. Kelebihan dari beton yang pertama,
tahan terhadap cuaca dan api. Yang kedua, harganya relatif ekonomis. Yang ketiga, dapat dibentuk dalam berbagai bentuk. Dan kekurangannya, yang pertama, material beton ini termasuk material yang sangat berat. Selanjutnya, lemah terhadap gaya tarik dan memerlukan waktu yang lama untuk pengerasan. Karakteristik beton, yang pertama, kuat tekannya tinggi. Yang kedua, lemah terhadap kuat tarik, sehingga biasanya diperkuat dengan tulangan baja yang biasa kita sebut dengan beton bertulang. Yang ketiga, mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, tahan lama jika dicampur dan dirawat dengan baik. Nah, jenis-jenis beton, yang pertama ada beton normal. Beton normal ini merupakan campuran standar biasanya digunakan untuk struktur bangunan yang umum. Yang kedua, itu ada beton bertulang. Beton ini menggunakan tulangan baja untuk menahan gaya tarik. Yang ketiga, ada beton prategang yang diberi tegangan awal pada tulangan untuk meningkatkan kekuatan tariknya. Selanjutnya ada beton ringan, yaitu adalah beton yang menggunakan agregat ringan untuk mengurangi berat. Selanjutnya yang terakhir ada beton khusus, yaitu seperti pada beton tahan api, beton kedap air, atau beton dengan bahan tambahan tertentu. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah baja. Baja adalah material logam yang tersusun dari campuran utama besi dan karbon, dengan kadar karbon sekitar 0,02% hingga 2,1%. Baja merupakan material yang kuat, ulet, dan elastis, sehingga banyak digunakan dalam konstruksi, manufaktur, dan industri teknik. Baja memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kuat tekan dan kuat tariknya tinggi. Yang kedua, elastis, yang dapat menahan deformasi sebelum akhirnya putus. Selanjutnya ulet, yaitu mampu menyerap energi dalam jumlah besar tanpa patah. Dan mudah dibentuk dan disambung melalui pengelasan, baut, atau paku. Dan yang terakhir, baja ini memiliki karakteristik yang tahan lama, tetapi perlu dilindungi dari korosi atau karat. Jenis-jenis baja berdasarkan kadar karbon terdiri dari 3. Yang pertama, baja karbon rendah, yaitu memiliki kandungan karbon kurang dari 0,3%. Sifatnya lunak, mudah dibentuk, dan kuat tarik cukup tinggi. Penggunaannya biasanya ada di tulangan beton, pelat, dan pipa. Selanjutnya ada baja karbon sedang, yaitu kandungan karbonnya terdiri dari 0,3% sampai 0,6% karbon. Sifatnya kuat dan cukup ulet. Biasanya penggunaannya pada struktur jembatan, rangka bangunan. Dan yang terakhir ada baja karbon tinggi, yaitu kandungan karbonnya lebih dari 0,6%. Sifatnya sangat keras dan kuat. Penggunaannya biasanya ada di alat pemotong, kawat baja, dan pegas bertulang. Kelebihan dan kekurangan baja dalam konstruksi. Yang pertama, baja memiliki kelebihan diantaranya memiliki kekuatan tinggi terhadap beban tekan dan tarik. Selanjutnya, ringan dibandingkan kekuatannya, cepat dipasang, dan yang terakhir, cepat dibongkar. Dan memiliki kekurangan diantaranya rentan korosi atau berkarat jika tidak dilindungi atau tidak dirawat. Yang kedua, memiliki harga relatif mahal dibandingkan material lain seperti kayu atau beton. Dan yang terakhir, memerlukan perawatan yang rutin. Material selanjutnya yang akan kita bahas adalah kayu. Kayu adalah bahan bangunan alami yang berasal dari batang atau cabang pohon dan telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai material konstruksi, bahan baku furniture, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam teknik sipil dan konstruksi, kayu sering digunakan biasanya untuk struktur bangunan sementara. Contohnya ada di bekisting. Yang kedua, ada di struktur bangunan permanen, ini seperti ada di rangka atap rumah, jembatan kayu, ataupun rumah kayu. Dan yang terakhir, biasanya digunakan dalam interior dan finishing. Ini biasa digunakan untuk jendela, pintu, lantai, dan lain-lain. Kayu memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama, mudah dibentuk dan dipotong. Yang kedua, memiliki berat jenis, ringan, hingga sedang. Yang ketiga, memiliki kekuatan yang baik untuk menahan beban tekan dan tarik, terutama sepanjang seratnya. Dan yang selanjutnya, mudah diperoleh dan diperbaharui. Bahannya ramah lingkungan jika dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, rentan terhadap serangan rayap, jamur, dan kelembapan jika tidak diawetkan. Kayu juga memiliki jenis-jenis berdasarkan asal pohonnya.
Yang pertama, kayu keras. Nah, contohnya ada di kayu jati, merbau, ulin, dan mahoni. Memiliki karakteristik yang kuat dan tahan lama, dan biasanya cocok untuk struktur, lantai, dan furniture mewah. Selanjutnya ada kayu lunak. Ini biasanya memiliki contoh ada di kayu pinus dan cemara. Memiliki karakteristik yang ringan dan mudah dibentuk, dan umumnya dipakai untuk bekisting, rangka ringan, dan bahan bangunan non-struktural. Jenis-jenis kayu berdasarkan pengolahannya, yang pertama ada kayu gelondongan, yaitu kayu bulat dan dari hasil tebangan. Yang kedua, kayu gergaji, atau kayu yang sudah dibelah menjadi balok atau papan. Yang ketiga, kayu laminasi, yaitu kayu hasil dari perekatan beberapa lapisan kayu tipis untuk meningkatkan kekuatan. Dan yang terakhir, ada kayu olahan seperti triplek, MDF, dan particle board. Nah, selanjutnya, pasti setiap material memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kayu tersendiri, ini memiliki kelebihan diantaranya. Yang pertama, ringan dan mudah dikerjakan. Selanjutnya, memiliki sifat elastis, alami, dan indah. Yang ketiga, dapat meredam kegetaran dan suara. Dan yang terakhir, ramah lingkungan jika berasal dari hutan yang dikelola dengan baik. Tetapi kayu juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kayu ini mudah terbakar. Yang kedua, rentan terhadap serangan serangga dan jamur. Yang ketiga, memerlukan perlakuan untuk pengawetan supaya tahan lama. Dan yang terakhir, sifat kayu dapat berubah jika terkena kadar air dalam kayu tidak stabil. Material selanjutnya yaitu batu bata. Batu bata adalah material bangunan berbentuk balok kecil yang terbuat dari tanah liat yang dibakar atau dari campuran semen dan pasir. Batu bata digunakan secara luas dalam dunia konstruksi, terutama untuk membangun dinding. Fungsi utama batu bata yaitu bahan utama dinding bangunan. Selanjutnya sebagai pemisah ruangan dan digunakan dalam pembuatan pagar, taman, dan elemen estetika arsitektural lainnya. Material bata memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama akan kita bahas yaitu kelebihannya. Yang pertama, tahan lama dan kuat. Yang kedua, tahan terhadap api. Yang ketiga, mudah diperoleh dan ekonomis. Selanjutnya, mampu menyerap air. Tetapi, bata juga memiliki kekurangan. Di antaranya, yang pertama, memerlukan banyak mortar dalam pemasangannya. Yang kedua, pemasangan lebih lama dibanding batako atau bata ringan. Yang ketiga, berat, sehingga menambah beban pada struktur. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan rembesan jika tidak diplester dengan baik. Bahan konstruksi alternatif ada juga, di antaranya bambu, material lokal yang ringan, kuat tarik, dan cepat tumbuh. Biasanya digunakan untuk rangka ringan, perancah, atau bahan arsitektur tradisional. Selanjutnya ada plastik. Plastik ini memiliki karakteristik yang ringan, tahan air, dan tahan korosi atau karat. Nah, biasanya digunakan untuk bahan penutup, pipa, dan pelindung. Dan yang terakhir ada material daur ulang, yaitu bahan hasil pemrosesan limbah. Misalnya, agregat daur ulang dari puing-puing bangunan dan yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan serta biaya konstruksi. Contoh penggunaan material konstruksi. Yang pertama, ada semen, itu tadi sudah kita bahas, contohnya ada di beton, plesteran, dan pasangan bata. Pada agregat, ini biasanya digunakan pada beton, lantai, dan pondasi. Pada material baja, ini biasa digunakan pada rangka atap, balok, dan kolom. Untuk kayu, biasanya digunakan dalam rangka rumah dan bekisting, dan yang terakhir, bahan alternatif biasanya digunakan untuk dinding atau penutup lantai. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bahan konstruksi memiliki fungsi, karakteristik, dan penerapan yang berbeda, tergantung kebutuhan proyek. Pemilihan bahan harus mempertimbangkan yang pertama keawetan, kekuatan, kemudahan pengerjaan, biaya, dan kesesuaian standar berdasarkan SNI dan ASTM. Demikian materi pertemuan pertama pada mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi di kelas Destiana Safitri. Jangan lupa like, share, dan subscribe dari YouTube Kuliah Teknokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.